Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada sehat semua ya. Hari ini weekend kita ngoprek si Miu X, tapi bukan ngoprek ya teman-teman ya. Jadi hari ini tuh sudah siang, tapi tadi pagi tuh aku sempat ngebengkelin si Miu X. Jadi hari ini akhirnya kesampaian juga ganti brake pad depan belakang dari si Miu X. Kita bongkarnya nggak di rumah tapi di bengkel dekat rumah, di bengkel Pitstop 3 di Jalan Letnan Sutopo BSD. Kenapa di situ? Karena bengkel itu rame dan aku tahu juga kerjanya bagus. Cuman kadang-kadang kalau kesiangan bengkel itu tuh rame banget dan kita suka jadi antrian keberapa dan lama. Dan tadi tuh alhamdulillahnya begitu aku lagi mau keluar rumah ternyata bengkelnya masih sepi. Jadi aku langsung aja masuk ke bengkel Pitstop 3 itu dan langsung kita membongkar atau mengganti brake padnya si Isuzu Mu X ini. Dan alhamdulillah sekarang remnya sudah enak. Untuk brake pad yang aku pakai dari sarannya teman-teman di IMCI, yaitu pakai Akebono. Akebono itu sebenarnya juga brand dari Thailand dan dia diimpor oleh Astra Auto Park. Ya insya Allah sih terjamin keasliannya. Dan mungkin selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman tahu minggu lalu aku pasang piping intercooler kit. Setelah seminggu ini mobil aku pakai, aku merasa kok kayak mobilnya ini pertama tarikannya lebih enak. Terus yang kedua, kok ngelihat di MID itu meter solar itu yang average, yang bar menunjukkan keiritan atau keborosan itu lebih banyak agak ke tengah. Sebenarnya aku penasaran sih, ini bener-bener kalau full to full dia lebih irit dibanding sebelumnya yang masih piping karet, atau memang sama saja dengan menggunakan piping karet sebelumnya, konsumsi bahan bakarnya. Jadi waktu kita ke Surabaya itu di tol, mobil ini paling irit di 113,8 kalau nggak salah. Nah rencananya aku mau coba hari ini, mau aku coba full tankan kembali tangkinya si Mu X dengan solar. Kemudian nanti kita coba untuk muter-muter, mungkin harus masuk tol ya biar bisa menggambarkan dia bisa jalan konstan pakai cruise control. Dan nanti setelah menempuh minimal 100 kilo kita coba untuk full tankkan kembali tangki solarnya si Mu X. Nah kenapa mesti harus lewat tol? Supaya kita bisa samakan kondisinya dengan waktu kita ke Jawa kemarin pakai cruise control dan kecepatan kita setting di sekitar 90 sampai mendekati 100 km per jam. Sebenarnya aku juga penasaran teman-teman ya, soalnya kalau ngeliat di MID dia kerasa lebih irit, terus di pijakan gas juga lebih enak. Apakah solarnya bisa lebih irit atau sama saja? Ya kita coba buktikan sekarang ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita menuju ke pom bensin terdekat, kita full tankkan tangki BBM si Isuzu Mu X, kemudian kita langsung lakukan percobaan untuk driving sejauh minimal 100 km dan kemudian nanti kita full tankkan kembali tangki solarnya. Oke teman-teman, kita sudah selesai isi solar di SPBU di daerah BSD City. Dan sekarang kita waktunya input ke aplikasi fill up yang ada di HP ku untuk sebagai database penggunaan atau konsumsi solar dari mobil Isuzu Mu X ini. Oke, tadi barusan kita ngisi sekitar 47,09 liter dengan total harga 320.212. Sekarang kita input ke dalam aplikasi. Oke, ini kita add fuel. Kemudian odometernya sekarang 145292. 145292. Price per liter 6.800 untuk solar. Salah pencet. 145292 295 6.800, costnya 320 12 212. Oke, 320 212. Oke, sama 47 liter tank fuel kita oke kan. Oh, kemarin konsumsi solarnya 1:903. Berarti untuk sejauh ini
masih sama aja dengan yang sebelumnya. Tapi memang waktu ganti piping yang stainless itu belum sempat ngisi solar lagi. Jadi sekarang kita coba, kalau dicoba di jalan tol, kita melaju sebanyak 100 kilo minimal, terus kita isi full tank lagi, berapa sih konsumsi bahan bakarnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan dan kita akan menempuh kurang lebih, aku coba menempuh kurang lebih 100 kilo ya. Jadi sekarang posisi 145295, kita harusnya bisa ngisi solar kembali di 145395. Oke teman-teman, lanjut. Teman-teman, kita sudah di tol BSD Bintaro. Kondisinya ramai lancar tapi nggak bisa kencang juga. Jadi sekarang ini speed mobil ada di 60 km per jam, dan untuk MID average-nya di 12,2. Belum bisa menggambarkan kondisi untuk kita bandingkan dengan waktu trip ke Jawa. Waktu trip ke Jawa kan kita mobil berjalan di 90 km sampai mendekati 100 km pakai cruise control. Di kondisi ini sekarang aku susah nih pakai cruise control karena depan tuh mobil padat sekali dan sesekali langsung ngerem. Tapi untuk mendapatkan 100 km jarak tempuh pada siang hari ini, aku berpikir dari tol BSD Bintaro aku akan masuk ke tol Jor Barat. Kemudian nanti kita putarkan saja tol Jor itu, langsung balik lagi kembali ke BSD. Sepertinya sih dapat itu 100 kilo. Karena sekarang kondisinya aja berangkat dari pompa bensin tadi 295, sekarang kita sudah di 310. Artinya kita sudah 15 kilo keluar dari pompa bensin tadi sampai di dalam tol ini. Ya, oke, mungkin kita bisa usahakan bisa cepat selesai sebelum sore untuk mendapatkan 100 kilo dan kita cari pompa bensin terdekat. Kalau ngomongin pompa bensin terdekat, aku ada rencana ngisinya di pom bensin rest area BSD. Jadi pas arah pulang sebelum keluar tol ke BSD itu ada pompa bensin Pertamina, kita isi solar di situ. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Nah sekarang ini lumayan nih, aku bisa pakai cruise control tapi speednya 80 kilo lewat sedikit karena di depan juga masih ramai. Kalau ngeliat MID nya ya seperti ini teman-teman tuh, dia barnya bisa mendekati 20, kadang di tengah-tengah di 15. Tapi nanti akan kita cross check dengan metode full to full ya, supaya lebih akurat. Ya semoga saja ganti piping itu ada sedikit efek ya teman-teman. Jadi ya namanya juga piping intercooler kan, dia mengalirkan udara yang diisap dari turbo, didinginkan ke intercooler, kemudian dimasukkan kembali ke throttle body atau intake. Ya mudah-mudahan sih tidak ada efek yang apa, maksudnya udaranya bisa lebih lancar masuk ke throttle body. Sebelumnya kan kita pakai piping karet itu ada distract sedikit dari pipa yang kadang kempes dan kadang gembung, jadi volumenya seperti nggak stabil aja teman-teman. Nah sekarang kita tes bagaimana, apakah ada efek apabila kita mengganti piping intercooler dengan yang model stainless atau pipa solid. Nah aku coba naik ke 90. Nah ini kurang lebih kalau kondisinya waktu kita ke Jawa itu seperti ini teman-teman. Posisinya kecepatannya di 90-an. Cuman aku nggak begitu merhatiin posisi MID-nya ya. Oke, semoga lalu lintasnya lancar dan kita bisa konstan terus dengan kondisi ini.
Aduh teman-teman, salah jalur ini. Tadi kita dari tol Jor Barat menuju ke tol dalam kota. Jadi ini yang menuju Ancol. Nanti ketemu dengan tol dalam kota yang di dalam Jakarta ini. Ternyata sini macet banget. Kalau tahu tadi aku mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, nanti kita berputar-putar di bandara aja, terus menuju tol BSD kembali. Ya oke. Mungkin di depan nanti aku akan menuju ke tol dalam kota, tapi yang menuju ke bawah lagi, ke selatan. Jadi kita akan keluar di non tol saja. Kalau ngikutin tol terus nih kita nggak nyampe-nyampe nanti. Dan sekarang kondisinya sudah 332 dari 295 tadi. Sudah lumayan, kita udah 20 kilo lebih jalan dari rumah. Dari pompa bensin tempat kita ngisi tadi. Oke teman-teman, sekarang aku konsentrasi dulu ke jalan ya, karena ini macet banget. Teman-teman, kita sekarang di tol dalam kota. Kondisinya juga macet. Jadi sekarang ada di daerah Jalan Gatot Subroto, tapi dalam tolnya. Dan posisinya di dekat perempatan Kuningan. Mungkin kayaknya aku harus keluar saja dari tol ini. Kemudian nanti kita lewat jalan biasa non tol, terus kemudian menuju ke arah pulang. Karena kalau diteruskan lewat tol ini macet dan cuma jalan 20 km per jam. Dan mungkin bisa menyebabkan pengujian kita nggak begitu valid ya teman-teman. Jadi sekarang aku rencananya mau keluar setelah Kuningan ini, ada keluar Tebet. Nanti aku coba keluar di situ, kemudian kita putar balik menuju ke arah rumah tapi non tol. Dan baru masuk tolnya lagi mungkin kita lewat Fatmawati saja. Nah ini kan sebenarnya jatuhnya deket area kantorku ya. Kalau aku ke kantor itu sekali jalan tuh 30 kilo kalau bisa pakai mobil lewat tol. Jadi sekarang kondisinya 347 di odometer. Kalau kita mau mengejar ke 395 tadi sebenarnya perlunya nggak nyampe 50 km ya, perlunya 40 sekian kilometer. Tapi untuk genapin ke 95 nya nanti kita berputar-putar saja di BSD teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja keluar dari tol dan kita menuju ke BSD lewat jalan biasa. Luar biasa lalu lintas Jakarta hari ini. Jadi teman-teman tadi keluar tol dalam kota, kita keluar di Pancoran, kemudian putar balik masuk ke Gatot Subroto, kemudian motong lagi ke Widya Chandra. Dari Widya Chandra kita ke Senopati dan kemudian masuk Ciragil, Walter Monginsidi, dan sekarang berada di SMP apa nih? Aku lupa nih. Nanti kita menuju ke Jalan Layang non-tol atau Jalan Layang Antasari. Baru kita masuk tol dari Fatmawati menuju ke BSD. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya.
A few moments later. Teman-teman, kita sudah selesai isi solar dan sekarang kita masukkan ke dalam lock ya. Tadi isi solarnya itu hanya 51.136 alias 7,52 liter. Sedangkan kalau di MID kondisinya 12 km per liter. Sekarang kita coba masukin ke dalam aplikasi ya. Oke, kita langsung add fuel. Masih di hari yang sama. Odometernya sekarang adalah 145379. 145379. Price per liternya 6.800. Tadi kita biayanya adalah 51136. 51136 tank full. Nah teman-teman, 1 liter untuk 11,17 km. Jadi kalau hasil pengetesan hari ini sebenarnya lebih irit, karena biasanya aku penggunaan dalam kota kombinasi tol sama kemacetan di Jakarta atau Tangerang Selatan itu masih dapatnya 19-an teman-teman. 1 liter untuk 9 kiloan. Nah sekarang ini dengan kondisi traffic seperti tadi di tol, ya mungkin tadi cukup terbantu juga dengan kondisi kita bisa melaju yang panjang terus pakai cruise control di kecepatan 80-90. Mungkin di situ yang memberikan efek lebih hemat kepada konsumsi solar. Tapi dengan percobaan hari ini kita mendapatkan 1:11, artinya penggunaan solarnya si Zoomy X ini makin irit. Tapi belum tentu karena penggantian piping intercooler kit kemarin. Tapi memang sejauh ini belum ada apapun yang aku tambahkan dalam mobil ini selain piping intercooler kit itu. Ya semoga saja itu memang beneran efeknya dari piping intercooler kit atau termasuk driving style tadi ya teman-teman, selama kita berkendara. Dari pertama kali isi bensin siang tadi, kita isi bensin tadi jam 13.32 di BSD. Sekarang kita posisi jam 16.31 di rest area tol BSD, udah arah pulang. Di pom bensin Pertamina juga. Kurang lebih kita sudah jalan hampir berapa ya, setengah 2 sampai setengah 5, 3 jam untuk melakukan pengujian ini. Mendapatkan 1 liter untuk 11 km. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk percobaan kali ini dan video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.